Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini aku mau share resep mengenai puding Choco Milo Oreo yang bisa jadi alternatif kalian sebagai pengganti kue tart kalau kalian bosan. Cus, check it out. Nah, untuk lapisan yang pertama, ini dia bahan-bahannya. Nanti untuk takaran lengkapnya aku share di deskripsi ya. Ini ada susu oat, agar-agar, Oreo, gula, tepung maizena, dan Nutrizell plain. Nah, kemudian yang pertama itu Oreonya kita patah-patahin, masukin ke dalam cetakan. Ini ukurannya sesuai terserah ya, bervariasi, mau gede mau kecil terserah, sesuai selera gimana maunya, secukupnya aja, beberapa keping aja cukup. Kemudian langsung kita tuang agar-agar plain tanpa rasa, kemudian ditambahkan gula. Ini kita buat dulu seperti ini, nanti kita aduk supaya merata. Tepung maizena, kemudian Nutrizell plain, kita aduk dulu agar dia merata sebelum ditambah susu. Kemudian kita tambahkan susu pelan-pelan sambil diaduk biar dia merata. Sambil terus diaduk ya bun, supaya dia merata. Kemudian kita panaskan dengan api yang kecil. Ini juga terus diaduk supaya dia tidak terjadi penggumpalan di bawahnya ya bun, biar dia masaknya merata. Setelah itu, setelah dia mendidih, kita tuangkan ke dalam loyang secara perlahan supaya dia Oreonya tidak rusak. Nih, perlahan kita tuangkan ke dalam cetakan. Oke bun, Oreonya kalau mau ditambah ya, terserah. Nah, ini dia lapisan yang kedua, hampir sama dengan lapisan yang pertama, hanya saja ditambahkan Milo. Ini aku pakai Milo Malaysia. Kalau misalnya pakai Milo yang biasa juga boleh, tapi dia jadi 2 saset ya bun, karena Milo Malaysia itu cukup pekat rasa coklatnya, jadi 1 saset aja cukup. Untuk takarannya aku jelaskan di deskripsi nanti ya. Nah, kemudian kita tuangkan Milonya, kita aduk sambil diaduk biar dia merata. Diaduk-aduk ya bun biar dia merata. Kemudian setelah itu kita tuangkan susu full creamnya secara perlahan sambil diaduk. Sambil diaduk ya bun, dituangkan lagi sisanya. Kemudian kita panaskan api dengan api yang kecil atau sedang. Kita terus aduk. Diaduk terus ya bun, jangan ditinggal, terus diaduk, nanti dia teksturnya akan berubah. Kemudian sampai blek 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 blek. Matikan kompor, kita hilangkan uapnya. Nah, setelah uapnya kita hilangkan, kita cek dulu lapisan pertamanya apa sudah oke, dia tidak lengket lagi. Kalau dia tidak lengket di tangan sudah oke, kita tuangkan secara perlahan ya bun. Untuk lapisan yang keduanya, dituangkan secara perlahan-lahan sampai yang lapisan kedua habis. Dituangkan secara perlahan ya bun. Setelah semuanya selesai, kita diamkan. Nah, ini dia lapisan ketiga. Basicnya tetap sama, cuman susunya susu rasa coklat, kemudian coklat batangan yang diiris, dan bubuk coklat ya bun. Yang lainnya basicnya tetap sama, hanya 3 itu aja yang berbeda. Ini dia semua bahan-bahannya. Kemudian kita tuang agar-agar plainnya, gula, tepung maizena, Nutrizell plain, kemudian bubuk coklat,
dan susu coklatnya. Ini harusnya diaduk dulu ya bun, tadi buru-buru diaduk dulu biar lebih merata. Kita aduk-aduk dulu ya bun. Nih kan dia bagusnya kita aduk dulu yang bahan keringnya. Diaduk, ditambah lagi susu coklatnya sampai semuanya habis. Kemudian setelah itu kita aduk lagi, diaduk lagi, dan kemudian ditambahkan irisan coklat batangan. Ini coklat batangnya kalau mau ditambah nggak apa-apa bun. Kemudian kita masak dengan api kecil sambil terus diaduk ya bun, jangan ditinggal. Dia kalau lapisan yang ketiga ini coklatnya berasa banget karena kita pakai tepung coklat dan pakai coklat batangan. Nah ini teksturnya udah mulai kelihatan, udah warnanya juga udah melebur semuanya. Setelah uap panasnya kita hilangkan, kita tuangkan secara perlahan, tapi kita cek dulu lapisan kedua sudah oke atau belum. Nah kalau sudah oke, kita tuangkan perlahan ya bun di atas lapisan yang kedua, perlahan tuangkan secara perlahan sampai semua lapisan ketiganya habis ya bun. Dituangkan secara perlahan. Ini aroma coklatnya berasa banget bun, harum untuk yang lapisan yang ketiga ini. Jadi anak-anak pasti suka ini bun, karena dia full coklat. Orang tua juga pasti suka ya. Setelah itu kita bersihkan dulu atasnya supaya dia terlihat lebih rapi. Kemudian ini kita biarkan dingin dulu di suhu ruang. Kemudian setelah dingin kita masukkan kulkas ya, supaya lebih enak sih. Ini dia setelah saya keluarkan dari kulkas sekitar 2 atau 3 jam. Nah ini dia hasilnya, gampang bukan? Nih lapisan pertama, lapisan kedua, sampai lapisan ketiga. Nih kita mau coba dulu ya. Ini potongannya, lihat tuh. Ini lembut banget bun pudingnya. Nih, tuh lihat teksturnya tuh. Buatnya gampang lagi. Bahannya semua ada kan? Ini kita coba ya. Kita coba gigitan pertama. Mantap banget bun, lembut. Nah itu dia, gampang bukan membuatnya? Selamat mencoba di rumah.